dilakukan oleh kita dan kemudian ditiru oleh orang-orang setelah kita. Jadi saya kadang suka berpikir dan merenung, beruntung sekali misalkan orang yang punya ide awal, contoh bikin jalan, mengakses jalan, sampai orang kemudian bisa melewati jalan itu. Dan itu turun-temurun, generasi contoh misalkan yang membuka jalan ini. Kan bayangkan, yang buka jalannya mungkin orang tahun 80-an atau orang tahun 70-an. Berapa ribu dan berapa ratus ribu orang yang lewat sini dengan tujuan untuk ngaji, silaturahim, tujuan untuk apa? Untuk sekadar dagang dan lain sebagainya, dan di mana mereka diuntungkan dengan jalan ini misalkan. Ini suatu kebaikan yang menjadi jariah bagi pelakunya begitu. Nah, kita dituntut untuk cerdas, maksudnya cerdas dalam arti bahwa bagaimana supaya amal yang kita lakukan itu kemudian tadi menjadi motivasi bagi orang lain, menjadi semangat bagi orang lain. Nah, itu tuntutan kita itu. Jadi bukan sekadar beramal. Mudah kalau beramal mah, tapi bagaimana amal yang kita lakukan itu diikuti, dimotivasi, menjadi motivasi bagi orang lain, sehingga orang lain tertarik untuk mengikuti apa yang kita lakukan, sehingga orang lain termotivasi terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita lakukan ini kemudian diikuti oleh generasi-generasi sampai ketika kita meninggal, apa yang kita lakukan itu dijaga dan dirawat oleh generasi selanjutnya. Makanya kemudian Imam An-Nawawi mengutip ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri dan anak kami, keluarga kami, turunan kami itu penyejuk mata buat kami, yang menyenangkan hati kami. Tentu iman fillah rahimakumullah, semua apa yang diharapkan oleh kita terkait dengan anak dan istri itu kan tergantung kita. Artinya kita tidak berharap istri baik ya kalau kita nggak baik. Nah, ini nggak adil gitu. Artinya kalau kita mengharapkan seorang istri yang baik, seorang anak yang baik, maka tentu itu harus diawali dari kita. Karena kebaikan yang akan kita lakukan itu akan mereka rekam dan akan menjadi kebaikan yang dipegang oleh mereka. Nah, itu iwan fillah rahimakumullah. Nah, itulah beruntungnya menjadi seorang promotor yang memberikan akses bagi orang lain untuk bisa melakukan kebaikan, atau yang menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi orang itu termotivasi. Saya itu sebetulnya contoh bikin madrasah motivasi. Nah, itu bagus. Saya itu sebetulnya bikin masjid itu terinspirasi dulu pernah lihat. Nah, itu. Ini sampai kemudian masjid itu, madrasah itu menjadi besar, yang dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat. Ini jariahnya luar biasa. Luar biasa. Wa idza kata Imam Syekh Utsaimin, fa idza fa'alahu al-insan wa kana awwalu ma yaf'aluhu kana kaman sannahu wa sara lahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi ila yaumil qiyamah. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan, yang pertama tadi dia memberikan atau mencontohkan satu kebaikan, mengawali satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan yang akan terus-menerus pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Begitu. Jadi berpikir itu jangan dibatasi hanya saat ini, tapi juga berpikir nanti kira-kira ke depan bagaimana. Jadi jangan kalau bikin masjid misalkan jangan yang penting sekarang muat misalkan, tapi juga berpikir kira-kira jamaah ke depan itu akan bertambah atau berkurang.
Mungkin sebagian orang akan mengatakan masjidnya badag-badag teuing Kang. Misalkan masjidnya badag-badag teuing Kang. Nah, dia mungkin nggak kepikiran bahwa nanti mungkin jamaah itu akan membludak. Yang kalau kita bangun di tengah jalan ini akan mengganggu. Tapi kemudian kita hasil merenung, oh ini masjid mending kene badag di awal ya. Sebab kelihatannya bakal rame ka payuna. Ternyata betul, misalkan ketika masjid ini dibangun dengan besar, ternyata jamaahnya membludak. Itu diantaranya. Jadi kita berpikir jangan hari ini, tapi juga berpikir selanjutnya atau kedepannya. Kita berpikir jangan untuk kita saja, tapi juga kita berpikir untuk keluarga dan anak turunan kita. Karena yang harus melakukan kebaikan itu bukan hanya kita. Sekali lagi, yang harus melakukan kebaikan itu bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pun mereka pun punya hak yang sama untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan ini adalah kebaikan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya tadi ya di akhir zaman ini ya cenderung orang kan egois, ananiah. Yang penting mah saya sholat, saya pager, keuneu batur mah, taya pada bahasa gitu kan aya. Yang penting mah urang we lah, keuneu batur mah. Jadi menurut saya kurang pas. Kalau kalimatnya ya untuk saat ini mah fokus we kita. Mungkin nanti kita akan garap teman-teman ya ini bagus. Begitu. Tapi kalau tadi kita membatasi yang penting mah urang we. Keun we batur mah terserah lah teman. Yang penting mah ini mah urang ge bager. Ini kalimat ini di sisi lain bagus tapi di sisi lain ada tidak bagusnya. Begitu ya ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi alhamdulillah rahmakumullah, Islam itu sudah sempurna. Sempurna yang tidak lagi membutuhkan tambahan dan kekurangan apapun. Maka apapun nanti yang menjadi ketentuan Islam itu harus kita amalkan. Jadi melakukan sunnah yang dianjurkan oleh Islam, itulah kemudian yang kita jaga. Bukan artinya membuat sunnah yang baru. Jadi pengertian barang siapa yang melakukan sunnah yang baik itu bukan melakukan sunnah yang baru. Karena sunnah itu atau syariat Islam, ketentuan Islam itu sudah sempurna. Sudah sempurna sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Hari ini Islam itu telah sempurna. Jadi kalau hari ini Islam telah sempurna, maka berarti tidak ada lagi penambahan pengurangan dalam syariat Islam. Maka sunnah yang akan kita kerjakan bukan sunnah yang baru, tapi sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, atau sunnah yang kemudian tertimbun, atau sunnah yang hilang, kemudian kita hidupkan kembali. Nah ini yang disebut dengan man sanna sunnatan hasanatan. Begitu, karena Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi sunnah yang baru. Tapi kita butuh bagaimana menjaga sunnah dengan baik. Di antara fenomena akhir zaman adalah adanya keterasingan dalam Islam. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Islam ini muncul pada zaman awal ketika di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan Islam nanti akan kembali di akhir zaman, dianggap asing, dianggap aneh. Kama bada'a, sebagaimana awal permulaannya. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi SAW, maka beruntung sekali orang yang kemudian dianggap asing, dianggap aneh. Bukan nyelenehnya, tapi kenapa dianggap asing? Karena dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi.
Yang kemudian orang menganggap bahwa ini aneh karena tidak dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari itu. Makanya kemudian para sahabat bertanya, wa malil ghuraba, ya Rasul, seorang yang dianggap asing itu, ghuraba itu yang bagaimana? Di antaranya ada beberapa penjelasan dari Nabi SAW berdasarkan beberapa riwayat, alladzina yuhyuna ma amatan nas. Di antara pengertian ghuraba, ya, orang yang beruntung, orang yang layak mendapatkan surga, ya, yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nas, orang yang menghidupkan sunnah Nabi di mana orang sudah lama meninggalkannya, sudah lama mematikannya. Jadi ketika sunnah Nabi itu mati, hilang, kemudian dihidupkan kembali, itu pasti akan dianggap aneh, begitu. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Justru ini dilakukan oleh Nabi hanya lama ditinggalkan oleh generasi kita sebelumnya, sehingga dianggap tidak ada. Ketika kita hidupkan kembali, itu menjadi sunnah yang hasanah, ya, sunnah yang baik, yang menjadi kebaikan kita sampai hari kiamat. Contoh misalkan, ketika Khalifah Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat pada saat Ramadan ketika mereka tarawih yang asalnya masing-masing sholat berjamaah, maka oleh Umar bin Khattab dikumpulkan para sahabat dalam satu imam. Kata Umar bin Khattab bahwa inilah sebetulnya sebaik-baik hal yang baru yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena zaman Nabi SAW dulu seperti ini tarawihnya, dipimpin oleh satu imam. Begitu. Zaman Nabi dipimpin oleh satu imam, oleh Nabi sendiri. Nah, ketika zaman Umar, kelompok ini, grup ini bikin, grup ini bikin. Jadi di masjid itu ada beberapa jamaah sholat tarawih masing-masing. Maka kata Umar, udah kumpulkan semuanya, pilih imam di antara mereka. Nah, ini yang disebut dengan istilah Umar tadi, perkara yang baru, yang hari ini tidak ada kan? Yang baik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu diantaranya. Jadi makanya untuk mengetahui ya sunnah yang baik, ya kita harus ngaji dulu, harus belajar apa saja ya ilmu tentang pelajaran yang dilakukan, yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi kita harus mengenal dulu sunnah Nabi itu apa saja, sehingga kita tahu, oh sunnah yang ini sudah lama ditinggalkan, ayo orang hirupkeun. Misalkan contoh sunnah yang sekarang banyak dianggap sepele, ya saya banyak melihat dan banyak menyimak, ya bahkan orang yang suka ngaji pun, suka sholat berjamaah di masjid pun, misalkan masih menggunakan tangan kiri dalam hal makan dan minum. Ya kan? Sekarang ya tadi mungkin dianggap asing ketika orang makan dengan tangan kanan, atau orang sudah tidak tertarik lagi untuk menggunakan tangan kanan sebagai hal-hal yang baik. Nah, kita kemudian memberikan contoh ya, bahwa makan dan minum itu dengan tangan kanan, Ibu, supaya berkah, bla 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 misalkan. Sampai jamaah itu terinspirasi atau termotivasi untuk menggunakan tangan kanan ya sebagai alat untuk makan dan minum. Nah, itu termasuk sunnah hasanah, sunnah yang baik, contoh yang baik yang kemudian akan dilakukan oleh generasi selanjutnya. Begitu, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, maka kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga itu sangat berperan penting dalam memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Artinya, kalau apa yang dilakukan oleh kita hari ini salah, maka akan ditiru kesalahannya oleh anak dan istri. Kalau apa yang dilakukan oleh kita hari ini sebagai pemimpin, sebagai suami itu baik, maka kebaikannya akan dilakukan oleh anak dan istri. Maka hari ini kalau ingin melihat gambaran mencermin diri kita, lihatlah anak istri kita. Kalau anak kita, istri kita seperti itu, ya kemungkinan mereka melihat apa yang kita lakukan. Nah, misalkan anak kita itu makan dengan tangan kiri, mungkin kita pernah melihat, atau mungkin mereka pernah melihat kita makan dengan tangan kiri.
Sehingga itu dijadikan dalil oleh mereka bahwa bapak juga dulu pernah makan dengan tangan kiri. Bahaya kan kalau sudah seperti itu. Nah, itu diantaranya kenapa Imam Nawawi mengutip ayat ini, bahwa kita berharap ya, punya anak dan istri yang qurrata ain, yang menyejukkan hati. Qurrata ain itu kan lebih tinggi daripada mahabbah, cinta, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kita bukan berharap mereka menjadi orang bertakwa, ya, tapi lebih dari itu. Bahkan waj'alna lil muttaqina, ya Allah jadikan kami imam di antara orang yang bertakwa. Ya, artinya tahapan kita, target kita dan tahapannya itu harus menjadikan istri, anak sebagai orang bertakwa. Berarti kitanya siapa? Kalau berharap ingin menjadikan istri seorang yang bertakwa, kalau berharap ingin menjadikan anak seorang yang bertakwa, berarti kitanya harus bagaimana? Nah, gitu. Kalau kita mencerminkan ketakwaan itu kemudian diadopsi atau di copy paste, diikuti oleh anak istri, maka berarti ketika mereka menjadi orang bertakwa, siapa imamnya? Kita. Begitu. Ya, jadi ketakwaan itu harus dimulai dari kita, sehingga istri dan anak mereka mendapatkan kebaikan dari ketakwaan yang kita lakukan. Ini Ikhwan fillah hanya mengulang saja ya. Sebetulnya ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke hadis yang pertamanya saja. Ada semuanya? Sudah dibuka? Silahkan semuanya membukanya.